Bagaimana gambaran profil anak-anak kita hari ini itu justru dilemahkan. Saya sering menyampaikan bahwa yang akan mengokohkan anak kita untuk kemudian dia itu bisa memiliki tampilan amal, tampilan perilaku, tampilan sifat yang kokoh, anak yang tangguh, anak yang ibadah kepada Allah itu juga dijalankan, taat kepada orang tua, dia juga birrul walidain, dia tidak mudah menyerah, dia cinta ilmu, dia tidak mudah kan ya mogok, tidak kemudian menjadi anak yang manja, cemen, mudah menyerah. Itu adalah tampilan-tampilan yang merupakan karakter, yang karakter itu selalu saya sampaikan itu buah dari kepribadian Islam. Kan gitu kan ya. Karakter itu adalah buah yang dihasilkan dari sebuah pohon kepribadian Islam anak kita. Nah, pohon kepribadian Islam anak kita itu di awalnya tumbuhnya itu, benihnya itu adalah tauhidullah gitu loh. Keimanan dia kepada Allah, kesadaran akan hubungan dia itu siapa? Oh, saya adalah hamba manusia yang ada di dunia itu dengan proses penciptaan diadakan oleh pencipta saya, yaitu Allah. Allah yang menciptakan saya itu Al-Khaliq sekaligus Al-Mudabbir. Ketika dia menciptakan saya, dia juga sertakan aturan bagaimana kemudian saya harus menjalani hidup ini, dikasih tuntunan, dikasih guidance. Dan itulah misi hidup saya. Sehingga ketika kemudian dia mau menjawab pertanyaan, untuk apa saya sekolah, untuk apa kok saya nurut apa kata ibu saya, untuk apa kemudian saya harus melakukan ini dan itu dan tidak melakukan ini dan itu, kenapa saya tidak boleh berzina, kenapa saya tidak boleh pacaran, kenapa saya tidak, dan seterusnya. Itu kan menjawab pertanyaan bagaimana menjalani hidup. Dia hanya akan bisa menjawab pertanyaan itu dengan tepat kalau dia itu sudah selesai, sudah berhasil menemukan siapa saya, kan begitu kan ya? Untuk apa saya hidup, dan setelah hidup ini saya mau kemana, kan begitu. Kalau dia belum bisa menjawab itu, dia tidak akan bisa menjawab berarti saya harus berpakaian seperti apa, berarti saya harus bergaul dengan cara seperti apa, berarti kalau saya itu berkonflik, kalau saya bertengkar dengan teman, berarti bagaimana, apakah saya mau ikut war tiketnya Coldplay atau Blackpink atau BTS atau bagaimana. Itu juga akan bisa dijawab kalau dia sudah ketemu dengan jati dirinya. Nah, jati diri tadi ada akidah gitu. Akidah ini akan membuat dia memunculkan pohon gitu ya. Pohonnya itu adalah dia memiliki pola pikir yang islami. Setiap kali berpikir apapun dia akan selalu bertanya bagaimana Islam memandangnya, sehingga kemudian terbentuklah pada dirinya pemahaman Islam yang benar. Lalu pemahaman ini dia gunakan untuk mengikat nafsunya, sehingga terbentuklah pola sikap islami. Nah, dari gabungan antara pola pikir islami dan pola sikap islami itulah yang namanya kepribadian Islam, terbentuk kepribadian Islam. Dan tampilan buahnya yang bisa kita lihat itu, oh anak ini rajin sholat, oh anak ini menutup aurat, oh anak ini tidak berzina, oh anak ini tidak menggunakan kata-kata yang merusak, kan? Oh anak ini tidak kemudian dengan orang tuanya itu tidak sopan. Nah itu tampilan buah gitu. Jadi kalau mau dapat buah itu ya tanam pohonnya. Nah ternyata hari ini kita bahkan tidak menanam itu, malah kita menghancurkannya. Contohnya gimana menghancurkannya itu? Satu, tadi kan kunci pertama kan akidah. Yang seharusnya kita ajari anak kita itu untuk memiliki keyakinan 100% bahwa memang ada Allah, ada pencipta, ada Al-Khaliq. Hari ini malah kemudian kita bikin mereka ragu. Yang harusnya tadi itu dia yakin bahwa dia diciptakan oleh Allah, dia harus hidup untuk mengabdi kepada Allah dengan cara menjalani hidup sesuai dengan aturan Allah, dibikin ragu. Enggak kok. Tuhan itu sebenarnya hanya ide saja. Kalau kamu mengada-adakan ya dia jadi ada. Kalau kamu tidak mengadakan, nggak ada. Itu hanya keyakinan saja. Itu persoalan ide saja. Atau kemudian dia itu sudah mengetahui bahwa ini dia percaya ada Allah, tapi kemudian disamakan loh, Tuhan itu sekedar penamaan saja. Sebenarnya kalau kemudian ada semua agama itu sama. Padahal kan sebenarnya ketika kita mengajarkan akidah yang kuat itu kita ajarkan innad dina indallahil Islam, karena dia harus yakin betul bahwa hanya Islam inilah jalan hidup yang harus dia ambil untuk kemudian dia mengambil seluruh tuntunan-tuntunannya. Kalau kemudian sejak awal digoyang, nggak harus kok semua agama itu sama, nggak harus sholat, nggak harus nggak berzina, nggak harus nggak minum khamr, kalau begitu kan, karena digoyang sejak awal. Ya akidahnya kita runtuhkan dengan melakukan ide-ide sinkretisme yang membuat menyamakan semua agama, mengatakan itu ada ide-ide saja, kekhayalan saja. Akhirnya anak-anak agnostik. Lalu yang kedua yang menguatkan generasi kita itu sebenarnya adalah kesadaran bahwa kalau dia itu muslim berarti saya harus hidup sesuai dengan tuntunan syariah. Nah ini juga digoncang dengan cara apa? Ide sekuler, Mas Ishak.
Sebenarnya kamu mau agama apapun terserah, pokoknya ketika bicara tentang bagaimana bergaul, bagaimana kamu bekerja, bagaimana kamu menata ekonomi, tinggalkan agama sekuler. Nah, prinsip sekuler ini itu meruntuhkan kekuatan kepribadian Islam anak-anak kita. Karena yang tadi itu mereka paham bahwa saya ini hidup itu di bawah pengawasan Allah, itu kan akidah. Allah akan menilai bagaimana seluruh aktivitas saya, akan diminta pertanggungjawaban. Sekarang kemudian tiba-tiba gak apa-apa kok, kamu cukup ngakui Allah itu ada, agama Islam gak masalah. Tapi kalau hidup, kalau kamu kemudian ngatur ekonomi, kamu kerja, kamu bergaul, kamu apa, gak usah bawa-bawa agama. Agama tempatnya itu hanya di ruang privat, di masjid saja. Nah kan nggak betul, itu malah melemahkan. Akhirnya kan mereka nggak merasa wajib menutup aurat, nggak merasa wajib untuk kemudian menghindari atau menjauhi hal-hal yang mengantarkan pada zina, kan begitu kan, dan seterusnya. Nah yang ketiga yang juga sebenarnya itu adalah kunci kekuatan anak kita yang akan menjadi sumber solusi kalau mereka itu punya masalah, yaitu tertunjuknya mereka oleh syariah ini, oleh fikih-fikih Islam, tuntunan Islam, itu malah kita serang, malah kita lemahkan. Bagaimana bentuknya? Ketika anak-anak kita itu kemudian terlihat mendekat kepada syariah, oh kelihatan belajar, ya, mempelajari Quran, menghafalkannya, kok malah kita bully? Misalkan pernah ada kan ya? Bullying itu tadi. Ada bully, ada pembulian yang dilakukan pada waktu dulu zaman-zaman masih vaksin itu kan, ada rombongan anak-anak penghafal Quran yang mereka pada waktu antri menunggu dapat giliran vaksin itu kan, mereka menutup telinga karena sedang disetelkan musik yang sangat keras yang menurut mereka itu bisa mengganggu hafalannya. Tapi kan kemudian bahkan itu pejabat itu yang kemudian mengatakan, lihat ini pendidikan kayak apa begini nih yang membuat mereka jadinya itu radikal seperti ini gitu. Ya, atau kemudian rilis dari pernah kan BNPT kemudian merilis ciri-ciri teroris atau bibit teroris itu dari rohis. Loh kan anak-anak yang mendekat ke rohis atau sikrohanian Islam di sekolah-sekolah itu kemudian dikatakan itu bibit teroris. Atau ciri-ciri teroris itu yang dahinya atau jidatnya itu hitam karena kebanyakan sholat malam atau suka berbahasa Arab. Jadi padahal kan Al-Quran bahasa Arab begitu kan ya. Bahasa Arab itu kalau kemudian dalam pandangan Islam itu bahasa Quran yang harus dia kuasai, karena dengan itu alat untuk dia bisa memahami tuntunan Allah kan begitu. Ketika kemudian kita justru menstigmatisasi generasi kita, anak-anak kita ketika mereka berusaha mendekat pada syariah, maka itu sebenarnya melemahkan mereka. Jangan dikira itu malah menguatkan mereka, malah melemahkan mereka. Akhirnya kan mereka malah nggak ngerti toh sebenarnya zina itu halal atau haram sih, nggak ngerti loh. Ada loh yang nggak mengerti sholat wajib itu sebenarnya kewajiban, bukan fanatisme. Jadi saya dulu pernah waktu SMA itu kan ada waktu masuk siang ya, enggak tahu kalau masih Isak ya. Generasi masih Isak itu masih sekolah siang enggak ya? Sekolahnya itu siang gitu ya. Yang itu berarti sholat duhur, asar, mungkin bahkan sampai maghrib itu mungkin kalau yang jauh akan sholat di sekolah. Nah kita melihat ada teman itu muslim tapi kok nggak pernah kelihatan sholat duhur atau asar atau apapun gitu ya, nggak kelihatan. Kan kewajiban sesama muslim kan mengingatkan. Ya, kita tanya, ternyata jawabannya ya karena saya itu tidak boleh orang tua untuk fanatik. Sholat 5 waktu itu fanatik ternyata loh, saking nggak pahamnya kan begitu ya. Nah, padahal ketika seorang muslim, seseorang itu tidak terkoneksi dengan Allah, dia tidak lagi menjalin hubungan dengan Allah. Sholat itu kan menjalin hubungan dengan Allah. Ketika dia tidak terkoneksi dengan itu, maka dia terputus koneksinya dengan sumber dari segala sumber kekuatan. Dia hanya akan melihat kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu yang ada pada dirinya saja kan. Dan siapa yang kemudian bisa menolong di sekitarnya. Dia tidak bisa melihat ada skenario, ada tangan Allah yang tidak terlihat, kemampuan Allah yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu dan seterusnya itu dia tidak bisa lihat itu, tidak paham itu. Dan itu akan melemahkan dia, kan begitu kan ya. Jadi semakin seorang anak kita itu semakin paham bagaimana tuntunan Islam bagi menjalani hidup, dia seperti dituntun untuk menemukan solusinya. Dia akan tercegah dari melakukan zina bukan karena sudah kadung zina duluan lalu dia merasakan oh ternyata begini ya rusaknya ya, ternyata begini ya ndak enaknya ya, ditinggal oleh pacar setelah dihamili lalu tidak ada yang bertanggung jawab. Dia tidak perlu melakukan kesalahan itu karena sejak awal dia sudah paham gitu loh ya. Ini 3 hal yang kemudian ternyata hari ini dilemahkan atau mungkin tidak kita bangun, padahal itu kunci yang akan membentuk persepsi daya tahan yang dimiliki oleh anak-anak kita ya.